Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Latifah Zuldiama dari kelas 1110. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hadis berdasarkan sifat sanadnya. Hadis berdasarkan sifat sanadnya terbagi menjadi 6. Yang pertama ada hadis muttasil. Hadis muttasil adalah hadis yang riwayatnya bersambung, baik itu muttasil marfu' sampai kepada Nabi, hadis muttasil mauquf sampai kepada sahabat, ataupun hadis muttasil maqtu' sampai kepada tabi'in. Yang kedua, itu ada hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis yang sanad dan periwayatnya bersambung hingga kepada Nabi SAW. Hadis ini mencakup juga hadis mauquf dan hadis maqtu'. Lalu, apa perbedaan antara hadis muttasil dengan hadis musnad? Hadis muttasil itu hadis yang ketika penyampaiannya mendengar langsung dari Nabi SAW. Sedangkan hadis musnad, ketika penyampaian hadis tersebut, ada yang melihat bahwa Nabi sendirilah yang menyampaikan hadis tersebut. Yang ketiga, itu ada hadis musalsal. Hadis musalsal adalah hadis yang diriwayatkan dengan meniru rawi di atasnya hingga bersambung sampai ke Rasulullah. Biasanya, para rawi yang meriwayatkan mengucapkan kata tertentu atau melakukan gerakan tertentu sesuai dengan apa yang mereka tiru dari rawi di atasnya hingga sampai ke Rasulullah. Macam-macam hadis musalsal ada 4. Yang pertama, hadis musalsal dengan gerakan atau tindakan para perawinya. Sebagai contoh, para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut biasanya melakukan tasybik, menjalin jari sebelum menyampaikan hadis. Yang kedua, hadis musalsal dengan perkataan para perawinya. Seperti contoh, dalam periwayatannya, rawi ini selalu berkata, wa anna uhibbuka, dan aku mencintaimu. Yang ketiga, itu hadis musalsal memandang sifat periwayatannya. Contoh, satu hadis yang mana seluruh perawinya menggunakan kata akhbarona fulan atau sami'tu fulan. Yang keempat, itu ada hadis musalsal memandang waktu periwayatannya. Seperti contoh, yaitu rawi yang memilih haraya untuk meriwayatkan hadis tersebut. Yang keempat, ada hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an ini adalah hadis yang dalam sanadnya memakai redaksi an. Hadis mu'an'an banyak ditemukan di kitab Sahih Muslim. Yang kelima, ada hadis mu'annan. Hadis mu'annan adalah hadis yang perawinya mengucapkan lafaz anna. Seperti contoh, haddatsana fulanun anna fulana. Menurut mayoritas ulama, hadis mu'annan sama dengan hadis mu'an'an, sehingga bisa dikategorikan muttasil selama memenuhi syarat-syaratnya. Yang keenam, ada hadis ali dan nazil. Secara bahasa, ali berarti tinggi, sedangkan istilah hadis ali adalah hadis yang jumlah perawinya sedikit. Hadis ali terbagi menjadi 2. Yang pertama, hadis ali mutlak. Hadis ali mutlak adalah hadis yang mata rantai sanadnya pendek disebabkan karena perawinya yang sedikit. Yang kedua, ada hadis ali nisbi. Hadis ali nisbi adalah hadis yang mata rantai sanadnya panjang. Hadis ali nisbi terbagi menjadi 4. Yang pertama, hadis ali yang disebabkan dekat dengan salah satu imam hadis seperti Imam Malik dan imam lainnya. Yang kedua, ada hadis ali yang disebabkan riwayat dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab induk hadis lainnya. Yang ketiga, ada hadis ali yang disebabkan periwayatnya meninggal terlebih dahulu sehingga tidak sempat untuk bertemu. Yang keempat, hadis ali yang disebabkan oleh rawi hadis yang mendengar hadis lebih lama dari rawi yang lainnya. Seperti perawi hadis ini mendengar dari perawi yang sudah
lama menyampaikan hadis tersebut. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.